Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Pada pertemuan ini Anda bersua dengan saya, Profesor Dr. Ermanto, SPD MHUM, dalam mata kuliah Pengembangan Jurnal dan Terbitan Ilmiah. Pada pertemuan satu ini kita akan membahas konsep karya tulis ilmiah dan jenis karya tulis ilmiah. Para mahasiswa, apa urgensi karya tulis ilmiah itu dalam dunia akademik? Para mahasiswa, karya tulis ilmiah ini adalah dokumentasi hasil penelitian, di mana hasil tersebut sangat penting bagi komunitas ilmiah. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan hasil penelitian tertentu bisa sebagai bahan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Jadi artinya para peneliti yang menuliskan hasil penelitiannya di dalam tulisan ilmiah itu jelas sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan nama Anda akan tercatat karena dia berada di dalam dokumen tulis yang berbeda kalau Anda berceramah dan sebagainya. Para mahasiswa, dalam dunia ilmiah atau dunia akademik, Anda harus banyak menulis, karena orang yang menulis akan dikenang sepanjang zaman dan dikenang dalam komunitas ilmiah. Akan ada suatu pernyataan menulis atau tersingkir. Begitulah ketatnya, bahwa pentingnya dalam pengembangan karir, apalagi seorang peneliti, apalagi seorang dosen dan para mahasiswa yang Anda akan menjadi calon dosen dan guru. Jadi dosen, guru sebagai orang akademik, ya harus menulis terus-menerus, menghasilkan karya tulis ilmiah. Menulis karya tulis ilmiah, menulis buku, itu intinya adalah dari dokumen awalnya adalah kegiatan penelitian. Jadi artinya penelitian sangat penting, baik untuk publikasi artikel ilmiah maupun untuk publikasi buku. Intinya Anda mau menulis, meneliti, kalau tidak tersingkir. Para mahasiswa, berikutnya adalah menulis karya ilmiah itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa sekarang menulis dan kadang-kadang tidak. Jadi Anda harus menulis karya ilmiah, artinya pula harus meneliti secara berkelanjutan. Jadi kegiatan penelitian terutama adalah akhirnya nanti untuk menyebarkan hasil penelitian dalam bentuk publikasi kepada masyarakat. Rangkaian metode ilmiah itu jelaslah diawali dengan pertanyaan. Biasanya apa masalahnya, masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dan selalu menanyakan tentang apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di alam. Bertolak dari pertanyaan itulah seseorang akan melanjutkan menjadi melakukan penelitian terhadap hal yang dipertanyakan itu. Intinya, seorang akademik, seorang dosen, seorang mahasiswa selalu mempertanyakan sesuatu yang terjadi di alam ini. Jadi alam itu bisa fenomena alam, bisa juga sesuatu hal sosial, peristiwa-peristiwa sosial, masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dengan pertanyaan apa, kenapa, dan bagaimana, dan dipertanyakan secara terus-menerus, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penelitian. Jadi artinya Anda kalau ingin menulis karya ilmiah secara berkelanjutan, Anda harus sering menanyakan apa, kenapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi, itu Anda hadapi dalam kehidupan sosial di masyarakat ini. Para mahasiswa, kalau kita lihat bagaimana rangkaian metode ilmiah, karena karya ilmiah itu harus dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Tadi dikatakan bahwa seorang harus memberikan atau mengajukan pertanyaan terhadap sesuatu yang terjadi di alam. Apa persoalannya, kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi. Selanjutnya, dengan pertanyaan itu Anda akan carikan studi literatur yang bisa mendukung permasalahan-permasalahan yang terjadi atau Anda hadapi tadi. Kemudian biasanya Anda membuat suatu hipotesis
Dan hasil yang diharapkan berdasarkan pengetahuan kita. Berdasarkan teori studi literatur, Anda bisa mengajukan hipotesis itu. Jika itu sudah dilakukan, Anda harus ke lapangan melakukan pengumpulan data dengan cara eksperimen di laboratorium, melalui survei, melalui diskusi kelompok terkumpul, melalui wawancara, dan sebagainya. Setelah data dikumpulkan, Anda harus melakukan analisis data. Berdasarkan analisis data itu, Anda akan mengajukan suatu simpulan, apakah itu konsep baru atau itu untuk mendukung hipotesis yang ada. Dan itu dilakukan, baru Anda wujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, apakah itu berupa laporan penelitian ataupun dalam bentuk artikel ilmiah. Para mahasiswa, kita berikutnya membicarakan tentang pembeda artikel ilmiah dengan tulisan lainnya. Apa bedanya? Terutama kalau kita melihat pada proses jurnal ilmiah, tulisan-tulisan yang kita kirimkan melalui penerbitan jurnal itu selalu harus ada proses mitra bestari. Jadi, bahwa karya yang layak diterbitkan atau tidak itu harus ada yang membaca secara substantif. Selain itu juga secara teknis juga ada bahwa dia layak atau tidak, baru dia akan diterbitkan. Jadi artinya penerbitan ilmiah adalah satu cara untuk meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum dan diseminasikan secara luas kepada masyarakat. Dan juga ini juga nanti akan terarsipkan dalam sebagai semua temuan hasil kegiatan cendekiawan itu di dalam jurnal-jurnal yang terbit. Para mahasiswa, kita akan membicarakan berikutnya adalah ada kaidah penulisan artikel ilmiah yang harus Anda pahami, bahwa kaidah penulisan itu harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, karya ilmiah itu harus logis, berarti runut penjelasannya dari data dan informasi sehingga bisa dipahami oleh logika sebagai pemikiran kebenaran ilmu. Yang kedua, harus objektif. Data dan informasi harus seobjektif mungkin dan memang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sistematis, bahwa karya ilmiah itu dilakukan secara sistematis, berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian itu mengikuti urutan pola pikir yang sistematis dan juga berkelanjutan secara konsisten. Andal, berarti data dan informasi yang harus teruji dan sahih dan harus juga valid dan terus itu bisa dikaji ulang. Berikutnya, kalau kita lihat ada lagi desain, itu berarti terencana, didesain secara baik, terencana dan memiliki rancangan yang jelas. Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenarannya, karena karya ilmiah memang harus didukung oleh berbagai sumber. Kemudian memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan yang ada. Para mahasiswa, artikel yang baik dan mudah dipahami, akan mudah dipahami. Jadi, bagaimana artikel yang baik? Intinya adalah sebuah karya tulis ilmiah, apakah itu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, termasuk juga jurnal, buku-buku yang baik itu harus dengan cermat, akan mudah dipahami oleh pembacanya. Intinya adalah mudah dipahami. Jadi, kalau mudah dipahami, jelas itu akan terbaca dengan baik. Para mahasiswa, artikel ilmiah harus memenuhi kaidah ilmiah. Ini yang sangat penting, bahwa karya tulis ilmiah itu harus mematuhi atau memenuhi kaidah penulisan ilmiah, mulai dari tahap penelitian, misalnya tentang data, sampel, interpretasi, kemudian termasuk juga analisis data, termasuk juga sampai tahap penulisan, termasuk juga sampai pada tahap menulis dalam bentuk artikel jurnal publikasi. Para mahasiswa, kita lihat kuantitas dan kualitas artikel ilmiah tentulah akan menjadi cermin produktivitas seseorang. Jadi intinya Anda harus secara kuantitas banyak meneliti, banyak mempublikasikan, dan juga secara kualitas juga kualitasnya baik. Para mahasiswa,
bahwa di dalam artikel ilmiah itu termasuk juga penerbitan jurnal, mitra pelestari sangat penting. Karya tulis ilmiah bukan hanya hasil akhir dari suatu kegiatan penelitian, tetapi juga adalah rangkaian metode ilmiah yang berkesinambungan hingga simpulan. Jadi artinya proses mitra pelestari, penilaian dari para ahli di bidangnya selalu menentukan layak tidaknya untuk diterbitkan dalam suatu jurnal atau penerbitan ilmiah. Para mahasiswa, kriteria artikel ilmiah yang baik. Artikel ilmiah yang baik itu harus memiliki kriteria logis, objektif, sistematif, handal, desain, dan akumulatif seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi, jika karya tulisan dan ilmiah yang baik, maka data itu tentulah memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi, dan ini menjadi aspek penting dalam proses publikasi ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para mahasiswa, artikel ilmiah harus memenuhi etika ilmiah. Jadi kalau Anda menulis karya tulis ilmiah, tetapi juga Anda harus memenuhi kaidah etika penulisan ilmiah. Hal ini tentulah meliputi tahap penelitian, penulisan manuskrip, dan kredibilitas pihak penerbit. Para mahasiswa kita berikutnya akan membicarakan tentang jenis terbitan ilmiah. Secara umum, pertama kita terakhir ini memang lebih banyak berbicara tentang artikel ilmiah yang dimuat biasanya melalui jurnal ya. Jadi dengan format tertentu, biasanya dalam bentuk hasil penelitian disusun dalam bentuk artikel, namanya artikel jurnal ilmiah, yakni tulisan ilmiah dengan analisis dan sintesis tertentu, dengan pembahasan, pemikiran sistematis, dan belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, serta topik yang dibahas itu berupa topik baru. Jadi artinya artikel ilmiah memiliki sistematika tertentu. Yang paling umum adalah judul, nama dan alamat penulis, untuk afiliasi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan. Termasuk juga mungkin ada saran dan ucapan terima kasih serta daftar acuan. Selain artikel ilmiah, yang sering juga kita lakukan adalah buku ilmiah. Buku-buku ilmiah terakhir ini lebih banyak dihasilkan dari hasil penelitian, itu akan menjadi lebih baik. Seperti apa strukturnya atau sistematikanya, mulai dari sampul, nama penulis, karya cipta, pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh yang terdiri atas beberapa bab, ucapan penghargaan kalau ada, indeks, glosarium kalau ada, daftar acuan, dan lampiran jika itu ada. Buku harus yang diterbitkan oleh penerbit selalu memiliki namanya ISBN atau nomor ISBN. Bahkan dikatakan ada juga buku paling sedikit terbit 49 halaman. Tetapi secara umum sebaiknya buku itu adalah buku yang layak dengan jumlah halaman tertentu dan secara fisik juga tampak sebagai sebuah buku. Para mahasiswa, selain itu ternyata juga ada buku bunga rampai, jadi buku yang isinya bercampur walaupun dia tentang topik permasalahan tertentu, tapi dengan beberapa sudut pandang, beberapa pendekatan keilmuan, dan karena tidak membicarakan satu topik dengan cara tertentu tapi dia beragam, itu adalah diterbitkan juga dalam bentuk buku namanya buku bunga rampai. Para mahasiswa, selain itu yang sangat penting tentunya adalah jurnal ilmiah. Artikel ilmiah dimuat di dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah karena dia terbit berseri, makanya biasanya dia memiliki namanya nomor ISSN. Dan biasanya yang paling umum itu adalah setidak-tidaknya memuat atau terdiri atas 5 artikel di dalam satu nomor. Para mahasiswa, selain itu juga ada proceeding. Proceeding adalah terbitan dalam bentuk buku yang merupakan hasil dari artikel-artikel atau kumpulan tulisan ilmiah dari suatu pertemuan ilmiah atau seminar atau konferensi.
Demikian pembicaraan kita pada pertemuan ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.